Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Megawati Putri dengan NPM 240621190022. Saya Rindi Antika, NPM 240621190039. Saya Siti Nur Arifah dengan NPM 240621190050. Saya Helmina Handiana dengan NPM 240621190020. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai hakikat media pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses pembelajaran. Hambatan dalam komunikasi pembelajaran yang pertama ialah faktor internal. Pertama, hambatan psikologis adalah hambatan komunikasi yang ada dalam diri sendiri yang bersifat psikis seperti minat, sifat, pendapat, kepercayaan, inteligensi, dan pengetahuan. Seperti halnya sifat adalah karakter psikologis yang ada dalam diri seseorang sejak lahir. Sifat bisa mengalami ketidakstabilan sesuai dengan perkembangan manusia. Sifat merupakan faktor utama yang harus dikaji oleh komunikator. Bagaimana sifat komunikan, apakah ia pemarah, ramah, penakut, pemalu, dan sifat lainnya. Pengkajian sifat dapat memberikan dampak positif untuk kelancaran komunikasi. Yang kedua yaitu hambatan fisik, merupakan sesuatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia seperti kelelahan, sakit, keterbatasan daya indera, dan cacat tubuh. Faktor eksternal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hambatan kultural seperti perbedaan adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan yang terkadang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, hambatan lingkungan, yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar. Hambatan lingkungan bisa mengganggu karena apa yang dipersepsikan oleh orang lain berbeda dengan yang ada di pikiran kita. Seringkali miskomunikasi terjadi karena kita tidak memiliki frame or reference serta field of experience yang sama dengan orang tersebut. Media berfungsi membantu mengatasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Misalnya, perbedaan gaya belajar, minat, inteligensi, keterbatasan daya ingat, cacat tubuh, atau hambatan jarak geografis, jarak waktu, dan lain-lain. Hal ini dapat dibantu dan diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran secara umum adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Cepi dan Budi 2009 menyebutkan dalam bukunya, manfaat media pembelajaran secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak verbalitis. Yang selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Dan yang selanjutnya, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditorik, dan kinestetiknya. Dan yang terakhir, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Pembahasan yang selanjutnya mengenai komponen-komponen media pembelajaran. Di sini terlihat ada gambar yang pertama, komunikator atau guru, pesan atau bahan ajar, media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses, komunikasi selalu melibatkan 3 komponen pokok, yaitu komponen pengirim pesan guru atau komunikator,
Komponen penerima pesan yaitu anak atau siswa, dan komponen pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi pembelajaran atau pesan pendidikan. Kadang-kadang dalam proses pembelajaran terjadi kegagalan komunikasi. Agar pesan-pesan pendidikan yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik oleh anak, dalam proses komunikasi pendidikan tersebut diperlukan wahana penyalur pesan yang dibuat media pendidikan atau pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.